Salam, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang menjadi dikotbahkan juga di kebaktian-kebaktian kita pada minggu kelima setelah Trinitatis tahun 2022 ini, hari Minggu yang akan datang ini, 17 Juni 2022. Khotbah ini mungkin sudah terlambat sampai kepada Bapak untuk mengisi kebaktian minggu itu, tetapi mungkin berguna apabila Bapak Ibu setelah mendengar khotbah-khotbah yang lain, mendengar khotbah ini lagi, dan harapan saya Bapak Ibu dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam, mudah-mudahan tidak lebih dangkal lagi setelah mendengar khotbah ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan untuk memulai perenungan kita yang mungkin agak lama, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang judulnya menurut Alkitab kita diberikan Zakheus. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudariku. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memahami, menghayati
dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku, renungan kita dibingkai dalam tema Yesus datang menyelamatkan orang berdosa dan yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, Jericho, kota yang sudah tua, pernah kosong, tetapi di zaman Yesus sudah ditempati orang lagi dari berbagai etnis. Ada Yahudi, ada Palestina, ada Romawi, bahkan pemerintah menempatkan seorang atau satu kantor perpajakan karena daerah ini menghasilkan banyak anggur, zaitun, dan ara. 3 hasil pertanian yang dipajak oleh pemerintah. Dan Sakeus di sana menjadi kepala bidang Kementerian Perpajakan orang Romawi. Yesus datang ke sana tentu saja bukan tanpa tujuan, tetapi menyampaikan sesuai dengan misinya atau visinya bahwa kerajaan Tuhan telah tiba. Bapak Ibu saudara-saudara, sewaktu Yesus datang, banyak sekali orang berkerumun di sekitarnya, mengelilinginya. Ada yang tinggi-tinggi lah itu. Dan seorang Sakeus yang pendek ingin mengetahui orang apa itu Yesus. Orang apa itu Yesus? Sakeus itu adalah seorang yang kita katakanlah kurang diterima baik di kalangan orang-orang Yahudi yang saleh. Sehingga dia ingin mencari komunitas yang baru. Sama seperti zaman sekarang, kalau memang ada seseorang yang merasa dirinya kurang diterima dalam komunitasnya yang lama, dia akan mencari komunitas yang baru. Apalagi dia masih ingin menjadi seorang yang betul-betul tidak ateis di tengah masyarakat. Dia ingin menemukan komunitas yang baru pada Yesus. Dia orang kaya. Di Indonesia sekarang ini, di kalangan orang Kristen, banyak orang kaya yang kurang merasa srek di komunitas gerejanya yang lama, karena mungkin sekali tidak bisa dia lihat Yesus, tidak bisa dia berjumpa dengan Yesus sesuai dengan keinginannya, karena banyak sekali orang yang mengitari Yesus di dalam gereja itu. Bukan hanya orang yang tinggi-tinggi, tapi juga teologi yang tinggi-tinggi, gengsi yang tinggi-tinggi, kesombongan yang tinggi-tinggi, sehingga seorang kaya yang mungkin sumbu pendek, bukan hanya berbadan pendek seperti Sakeus, tidak dapat menemukan Yesus di komunitasnya itu. Demikian Sakeus tidak dapat menemukan Tuhan di dalam komunitas bersama orang Yahudi. Sehingga sewaktu dia tahu Yesus melintasi kota
Jericho, dia terus berusaha berjumpa dengan Yesus. Tapi banyak yang mengitari Yesus, orang yang tinggi-tinggi, secara jasmani tinggi-tinggi. Dan Zakheus itu adalah orang pendek, tapi mungkin bukan sumbu pendek. Ada banyak akalnya. Akalnya apa? Dia pandai cari uang memang, dia kaya. Tapi dia tidak gunakan kekayaannya untuk mencari Yesus. Enggak. Dia banyak pengawalnya, tapi dia tidak gunakan pengawalnya untuk alat menemukan Yesus. Dia tidak mengatakan, bilang dulu sama Yesus agar jumpa dengan saya, tidak gitu. Atau sewaktu Yesus dikerumuni orang banyak, dia tidak menyuruh orang-orang pengawalnya ini atau kawan-kawannya untuk mengangkat dia ke atas agar dia lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, harus kita perhatikan, Yesus datang ke gereja kita, ke kota kita, ke hidup kita. Perhatikan apakah orang yang merindukan Yesus tidak bisa lagi melihat Yesus oleh karena tingginya kita, tingginya kesombongan kita, tingginya keangkuhan kita, tingginya peraturan-peraturan gereja kita yang tidak tertembus oleh orang-orang yang merindukan Yesus. Banyak orang kaya yang mencari jalan sendiri untuk menemukan Yesus sekarang. Sehingga banyak sekte-sekte baru yang lain-lain. Dia langsung mendirikan gereja agar tinggi dia bisa melihat Yesus. Tapi Zakheus dengan kekuatannya dia lari ke depan, mencari mana tempat yang lebih tinggi. Yang ditemukan adalah bukan orang, tetapi pohon. Pohon ara. Dia panjat. Mungkin tidak terlalu tinggi ya, 1 meter dia panjat. Tapi dia sudah bisa melihat dari sana Yesus kalau lewat. Tapi ketahuilah, Yesus melintas bukan dengan tanpa tujuan melintas dari sana. Dia memang mencari Zakheus. Dia tahu ada yang mencari dia, yang ingin keselamatan dari Tuhan. Sehingga usaha Zakheus melihat Yesus, mengenal Yesus, orang apa Yesus itu, dan usaha Yesus mencari orang-orang yang hilang, bertemu di satu titik. Namun usaha Yesus yang paling jitu di sana. Ya bisa saja Yesus menghindar dari arah lain ya. Tapi dia menemukan Zakheus. Dia melihat Yesus, itu dia rasakan bahwa ada keseriusan dalam diri Zakheus untuk melihat Yesus, mengenal Yesus. Tanpa itu, Yesus tidak memanggil dia. Memang Zakheus tidak berteriak, Yesus, tidak begitu. Bartimeus yang buta itu yang di Jericho yang berteriak, Yesus, katanya. Sehingga Yesus datang menyembuhkan dia. Zakheus hanya naik dan mau melihat. Belum dia duga bahwa dia dipanggil. Kalau Zakheus sudah melihat wajah Yesus, mungkin suatu saat dia akan bertemu dengan Yesus. Tetapi yang tidak diduga dia datang. Yang tidak diduga Zakheus terjadi. Yesus melihat ke atas ya. Melihat Zakheus lah sudah memanjat. Dan mengetahui maksud Zakheus memang rindu bertemu dengan Yesus. Sehingga Zakheus disapa, Zakheus turun dari situ.
Aku hari ini menumpang di rumahmu. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus mau menumpang di rumah kita. Kita yang mungkin disingkirkan dari kaum-kaum saleh menurut agama mereka. Yang mungkin disingkirkan dari komunitas kita yang menghambat kita berjumpa dengan Tuhan. Coba bayangkan itu. Menumpang aja Yesus mau di rumah kita, keselamatan telah kita alami. Apalagi kita mau menjadi bait Roh Kudus Tuhan. Keselamatan itu betul-betul menjadi bagian kehidupan kita. Ya, Zakheus menyambut bersuka cita luar biasa atas panggilan Yesus itu. Dia segera turun, mendekat pada Yesus. Mereka berjalan berdampingan menuju rumah Zakheus. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau seorang yang merindukan Yesus sudah berdampingan dengan Yesus, bukan semua orang senang. Memang komentar para murid Tuhan Yesus tidak dikatakan di sini, melainkan komentar orang-orang saleh menurut agama Yahudi. Kok mau dia menumpang dengan orang berdosa? Kok mau Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Itu yang luar biasa, kecemburuan yang mau melarang Yesus menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Begitulah sering kehidupan beragama kita, menghambat Yesus menyampaikan keselamatan kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Padahal Yesus mau menembus batas ke sana. Sudah saya alami itu. Karena saya sering membela orang-orang yang berdosa agar jangan dihakimi. Saya sangat dibenci. Mengapa? Pak Pendeta itu pro orang berdosa, katanya. Saya ampuni dosa orang, kok orang lain keberatan. Dalam perjamuan kudus, saya nyatakan dosamu. Dalam nama Tuhan, dosamu telah diampuni, orang lain keberatan. Mengapa dia mengampuni dosa orang seperti itu, katanya. Begitulah hambatan-hambatan berlanjut terus, sehingga gereja kita menjadi kerdili. Tidak menjadi tempat berhimpun orang-orang yang dijumpai dan bertemu dengan Yesus. Menjadi gereja kita sendiri, gereja itu bukan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Zakheus itu orang kaya. Dalam Alkitab dikatakan memang orang kaya sangat sulit masuk dalam kerajaan Tuhan. Ada contohnya, seorang muda yang kaya sekali, yang sangat saleh, mematuhi semua hukum Musa, berjumpa dengan Yesus dan menanya kepada Yesus, apalagi yang harus saya lakukan? Sewaktu Yesus mengatakan, juallah hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, dia terus lunglai, merasa itu tidak perlu bisa dilakukannya, sehingga dia pergi dengan penuh perlawanan. Begitu sulitnya lah memang orang kaya saleh yang egois, yang tidak mau membuat hartanya menjadi harta melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Padahal harta itu diberikan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri.
Harta itu diberikan Tuhan adalah juga untuk orang lain. Para konglomerat harus menyadari itu. Kekayaanmu yang bertriliun, bermiliar-miliar itu bukan hanya untukmu, tetapi untuk rakyat kecil. Usahakan agar rakyat kecil mengalami kesejahteraan melalui kekayaanmu, baik melalui negara, engkau bantu negara dan lain-lain. Coba bayangkan betapa susah kita waktu orang-orang kaya itu menaikkan harga minyak goreng sesuka hatinya. Sampai presiden ngamuk. Lalu sekarang menderita rakyat kita karena harga buah sawit tidak sampai lagi 1.000 1 kilo kan. Kalau para konglomerat kita yang 11 orang itu, toke-toke kelapa sawit itu, menyadari bahwa mereka turut berpartisipasi menjaga agar rakyat kecil melalui kekayaannya tidak menderita, pasti mereka juga menentukan harga yang bisa terjangkau oleh rakyat di dalam negeri. Kalau ke luar negeri terserah mereka lah itu kan. Tapi mereka mau sesuka-sukanya. Padahal harus mereka sadari dah. Harus para orang-orang kaya harus menyadari kalau orang-orang miskin semakin melarat, lehermu yang digorok. Lari ke luar negeri pun digorok. Makanya fungsi tanggung jawab sosial para orang-orang kaya harus ada. Harus kuat. Karena kemakmuran rakyat adalah jaminan kekayaannya. Untuk bisa dia nikmati, untuk bisa ada. Kejahatan kedua kalau memang kekayaannya dilarikan ke luar negeri. Jadi negara orang yang menjadi makmur dibikinnya, bukan negaranya. Tapi Zakheus itu, setelah dia dengar bahwa dia dituduh orang berdosa, ya memang bisa dikatakan karena dia mau bekerja menjadi pekerja bea cukai, pemungut pajak untuk negara, bukan untuk bait Allah. Dari situ aja dia sudah dianggap berdosa. Janganlah dulu dianggap dia mau menambah-nambah pajak orang agar dia kaya. Bisa saja memang dia lakukan begitu. Tapi seorang pejabat bea cukai seperti itu, pejabat pajak seperti itu, sewajarnya memang kaya. Sewajarnya kaya. Masih belum mencuri. Kaya memang. Apalagi dia menipu juga, semakin kaya kan. Zakheus berdiri. Dia katakan dengan jelas. Apa dikatakannya? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menurut hukum Yahudi, 1/4 aja dikembalikan yang diperas itu. Ini 4 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Ini bisa suara pertobatan, tetapi juga suara ketulusan hati atas kesadaran bahwa kekayaannya bukan hanya untuk dirinya, tapi kekayaannya itu selama ini tidak bisa disalurkan kepada orang miskin karena dia disingkirkan dari komunitasnya. Dia disingkirkan dari komunitas umat beragama di sekitarnya kan. Sekarang setelah berjumpa dengan Yesus, dia bisa lihat bahwa kekayaannya sekarang bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah kesadaran konglomerat yang bagus sekali.
Coba bayangkan ya, di Indonesia ini sedang aksi-aksi pasar murah, itu caranya untuk menyalurkan bagi-bagi uang dan lain-lain. Tidak cukup itu. Tidak cukup aksi-aksi seperti itu menyelesaikan masalah kehidupan sosial untuk mencari, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak orang-orang kaya harus tinggi agar ada disalurkan oleh negara untuk pembangunan dan untuk rakyat miskin. Para konglomerat dan keberatan di situ. Para konglomerat harus bersedia kekayaannya dibagikan kepada orang miskin. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara bukan bagi-bagi di pasar. Bukan. Membuat tatanan sosial yang adil. Itu yang paling utama. Tatanan sosial yang adil dan konglomerat memelihara tatanan ini menjadi saluran membantu orang-orang miskin. Bukan hanya membagi-bagi Indomie dan lain-lain. Tapi dengan tatanan sosial ini, orang-orang miskin mendapat pekerjaan yang layak. Para buruh mendapat pekerjaan yang layak, mendapat gaji untuk kesejahteraan mereka. Para pengangguran juga tidak mati kelaparan. Para konglomerat memikirkan itu, bukan hanya pemerintah. Pemerintah harus dibantu apabila dia tidak mampu memikirkan hal-hal seperti itu. Bisa saja ada yayasan untuk membantu orang miskin, tapi tidak cukup hanya itu. Karena apa? Mungkin tidak menjangkau semua lapisan orang miskin. Sakeus menyatakan bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Tentu saja dia berikan beban kepada Yesus dan pengikut-pengikutnya bagaimana mengaturkannya itu bisa menjangkau orang-orang miskin. Kepada Yesus diberikannya tanggung jawab. Bagaimana? Dibuangkan aja begitu kekayaannya? Enggak mungkin kan? Enggak ada begitu. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang kaya kita yang mau mendermakan kekayaannya kepada orang-orang miskin, bukan hanya gereja yang mampu menegakkan keadilan sosial agar derma itu, agar kekayaan orang kaya itu tersalur dengan baik, jangan dikorupsikan, jangan hilang di tengah jalan. Seperti sering terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bantuan dari luar negeri hilang di tengah jalan. Tak siapa yang menelannya. Waktu terjadi tsunami di Aceh, di Nias, saya tahu banyak lembaga-lembaga luar negeri memberikan bantuan, tetapi yang datang itu hanya turis melihat kekacauan. Dihabiskannya uang-uang itu di tengah jalan semua. Jangan terjadi lagi begitu. Makanya kalau orang sudah mau berkurban, para pekerja pun harus mau berkurban dengan jujur, sehingga apa yang dikurbankan itu betul-betul menjangkau dan tiba kepada sasaran, kepada alamat. Sekarang ini mau menjelang resesi, para konglomerat, orang-orang kaya dituntut tanggung jawab agar melawan resesi ini. Karena apa? Kalau uangmu kau alurkan ke Amerika agar aman, karena di sana dibikin 300% bunga dolar, bunga uang yang dimasukkan ke negaranya demi mengatasi resesi negara itu, dan kau salurkan ke sana semua kekayaanmu, kandaslah kita di sini. Bukan orang Amerika yang digorok oleh rakyat miskin di sini. Kita orang-orang buruk di sini yang digorok. Orang-orang kaya yang tidak mau
melihat pentingnya kepedulian kepada orang-orang miskin. Makanya sebelum terlambat Bapak Ibu Saudara, tolong berbicaralah dan berbuatlah bersama-sama dengan pemerintah bagaimana agar resesi tidak semakin mencekik, tapi kita bisa berjalan normal. Itu saja sudah sangat luar biasa. Kalau harga-harga tetap terjangkau dipertahankan oleh semua pihak di Indonesia, yakinlah kita lolos. Tidak peduli kita Amerika itu. Walaupun banyak utang kita katakan utang kita tidak perlu kita bayar. Hak kita itu. Mungkin mereka boikot kita, mungkin mereka embargo kita, tapi kita sudah eksis hidup. Makanya Bapak Presiden kita kan selalu menganjurkan, usahakan jangan ada yang diimpor, produk dalam negeri semua, agar kita tahan di embargo oleh negara yang lain kalau memang kita mau melawan. Kan kayak gitu. Tidak mau dikomando oleh negara orang lain kan. Kasihan memang bangsa kita kan. Beli pesawat pun dari Rusia dibatalkan oleh Amerika karena pesawatnya yang harus dijual sama kita. Ngeri juga itu dong. Seolah-olah tidak ada kemerdekaan ekonomi sama kita. Makanya kalau Zakheus mengatakan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin, itu semua harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan kemerdekaan ekonomi yang mencapai keadilan sosial bagi seluruh orang miskin di Jericho, bahkan di kalangan orang Yahudi. Kalau ada yang diperas, ya turunlah KPK memang. Kalau Zakheus kedapatan memeras, dibalikannya 4 kali lipat. Tentu saja harus ada lembaga yang mengaudit. Pengaudit yang jujur Bapak Ibu Saudara, bukan pengaudit yang mendustai. Ya diauditlah dengan bagus. Orang kaya seperti itu harus berani diaudit. Biar ketahuan apakah memang ada yang diperas, hasil pemerasan itu kekayaannya. Biar dibayar 4 kali lipat. Apakah para orang kaya kita berani diaudit dengan kekayaannya yang di Panama Paper itu, yang di Swiss itu, beranikah diaudit? Yang disimpan di Singapura? Kalau saudara memang mengasihi bangsa ini, mengasihi orang miskin, menjadi pengikut Tuhanmu yang setia, yang bagus, bersedialah diaudit, terbuka Anda. Itu kan. Setelah Zakheus menyatakan itu, apa yang terjadi? Yesus menegaskan kembali bahwa penghuni rumah itu, di rumah itu terjadi keselamatan. Memang menerima Yesus, menyambutnya dengan sukacita, bukan bersungut-sungut seperti orang-orang yang benci sama Yesus itu. Lalu membiarkan Yesus menumpang di rumah itu, apalagi menjadi penghuni rumah itu. Apalagi kalau kita bersedia menjadi baiknya Tuhan Allah. Yesus datang di sana, itulah keselamatan itu. Itulah keselamatan itu. Dan orang yang merasakan kehadiran Yesus membawa keselamatan, reaksinya mirip dengan apa yang dikatakan oleh Zakheus. Semakin dituduh sebagai orang berdosa, dia sudah merasa selamat, meyakini selamat bersama Yesus, dan mengatakan jawaban atas keselamatan yang dia terima, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Mampukah kita mengatakan kalau kita sudah merasa selamat? Setengah dari nyawaku ini atau semua nyawaku ini akan kuberikan kepada Yesus. Untuk Yesus. Bikinnya itulah.
Kalau kekayaan kita hanya nyawa kita kan. Kalau kekayaan kita hanya diri kita ini. Seperti anak muda di kampung saya, nggak ada uangnya untuk dipersembahkan. Dia datang ke depan, kolektif ke depan, dia katakan, hanya hosa persembahanku Tuhan. Hosakulah persembahanku, katanya. Napasku inilah persembahanku. Setelah dibimbing, Tuhan hanya napasku, persembahanku, dibikinnya ke kotak itu. Tapi setelah dia bertemu dengan dunia, dia lihat gerejanya diganggu orang. Dia katakan, sudah pernah kukatakan kepada Tuhan Yesus, nyawaku kupersembahkan kepadamu. Sekarang nyawaku akan kupersembahkan dan tidak boleh ada yang mengganggu dan merusak gerejaku, katanya. Aku sudah bertemu dengan Yesus, katanya. Kalau kekayaan kita hanya diri kita, nyawa kita, mampukah kita mengatakannya? Bukan hanya setengah dari harta kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, setengah kepada orang miskin kan. Dan kalau ada yang kita tipu orang, saya akan kembalikan berlipat ganda. Melebihi aturan agamamu. Memang saya lihat orang-orang kaya yang menemukan Tuhan Yesus di tempat lain, langsung aja dia bilang, semua hartaku untuk kupersembahkan, tapi untuk kesenangan lu sendiri, makanya salah lagi. Tidak mampu dia katakan kepada komunitasnya, gerejanya yang semula, semua hartaku kupersembahkan kepada Tuhan melalui gereja ini, komunitas ini, walaupun kalian membenci saya, katanya. Dia merasa mengambil sarang yang aman baginya di sektenya itu. Ya gaji pendetanya sepenuhnya, berapalah itu kan. Perusahaannya lebih dari 50.000 tenaga kerja kok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah menegaskan keselamatan di rumah itu. Katakan rumah ya, bukan hanya Sakeus yang selamat, tapi rumah itu, keluarganya semua. Ya, dan itu selamat. Jadi oleh karena pengenalan bersama Yesus, Bapak Ibu Saudara, seorang ayah bisa membawa keselamatan itu kepada seluruh penghuni rumahnya, keturunan nenek moyang, kakek moyangnya juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak membiarkan orang yang diselamatkannya hidup sendiri. Dia dimasukkan kepada komunitas yang paling mulia. Karena penghuni rumah ini pun, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Siapa anak Abraham? Abraham itu kan bapak orang percaya. Ya tentu saja anak Abraham adalah orang-orang yang memegang kepercayaan yang benar. Harus garis bawah yang benar. Banyak orang percaya sekarang tidak benar. Kalau dikatakan menjadi anak Abraham, berarti dia memegang kepercayaan yang benar, iman yang benar, yakni iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah Yesus datang mencari, ya. Dia datang secara halus juga, dia datang secara terang-terangan juga untuk mencari dan menemukan orang yang hilang. Kalau saudara merasa orang tidak hilang, ya tetaplah bersama Yesus. Jangan halangi orang yang mau bertemu dengan Yesus. Buka jalan sama orang itu agar bisa bertemu dengan Yesus dan mengenal Yesus sebenarnya. Kalau Anda seorang yang sudah sempat hilang, sambutlah Yesus. Kembalilah ke komunitas dan hidupkan komunitas kita yang telah didirikan oleh Yesus Kristus itu. Jangan lari dari sana. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mencari kami dan Kau temukan kami sehingga kami beroleh keselamatan semua bersama dengan orang-orang yang merasakan dirinya hilang, yang menantikan Engkau. Terima kasih atas upayamu untuk menyelamatkan kami. Kami akan berusaha untuk mengikut Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti
Engkau katakan kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi berkat dan keturunannya akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kami menjadi anak-anak Abraham, kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan. Dan kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati semua gerejamu di Indonesia. Persatukan mereka Tuhan, jangan cerai mereka. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.